Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau Tuhan di atas segala apa yang kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami untuk dipenuhi oleh firman-Mu. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini, yaitu dari 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Dang naulo salpo haholongoni. Ia panuri rangon pasohoton nado masa dido nang akka parhataan parbinoto ape masoho do. Kasih tidak berkesudahan. Kasih lebih penting dari semua karunia roh yang digunakan dalam kumpulan jemaat. Iman yang besar, perbuatan penuh dedikasi atau pengorbanan, dan kuasa yang menghasilkan mujizat hampir tidak ada pengaruhnya jika tanpa kasih. Kasih membuat perbuatan dan karunia yang ada pada kita menjadi berguna. Meskipun orang-orang memiliki karunia yang berbeda-beda, kasih tersedia bagi semua orang. Kasih sangat berbeda dengan hawa nafsu. Kasih Allah diarahkan keluar kepada orang lain, bukan ke dalam diri kita sendiri. Kasih ini sama sekali tidak mementingkan diri sendiri. Kasih ini bertentangan dengan kecenderungan kedagingan kita. Mustahil memiliki kasih ini kecuali kalau Allah menolong kita untuk mengesampingkan hawa nafsu kedagingan kita sehingga bisa mengasihi dan tidak mengharapkan balasan apapun. Jadi semakin kita menjadi serupa dengan Kristus, semakin banyak kasih yang akan kita nyatakan kepada orang lain. Paulus menulis bahwa kasih tidak berkesudahan, kasih bertahan selamanya, karena keadaan moral di Korintus semakin tidak baik, sehingga berdampak kepada pemaknaan kasih yang semakin memudar, dan kasih itu menjadi hal yang tidak terlalu berharga. Oleh karena itu, Paulus kembali menjelaskan kepada mereka bahwa kasih itu kekal, tidak akan berkesudahan. Sebab kasih itu adalah bagian atau sifat Allah itu sendiri. Kasih adalah sifat yang paling mulia dari sifat manusia dan merupakan suatu sifat dari Allah itu sendiri. 1 Yohanes 4 ayat 8. Kasih meliputi pelayanan yang tidak egoistis kepada orang lain. Kasih adalah tindakan kepada orang lain. Mengasihi tidak memiliki batas hanya kepada orang-orang tertentu. Kita bebas mengasihi sepenuhnya karena kita memahami betapa Allah sangat mengasihi kita. Kasih yang ada pada kita menjadi hal yang utama memotivasi kita dalam melakukan segala hal. Apapun karunia yang ada pada kita, misalnya kita memiliki karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia memiliki pengetahuan yang sangat tinggi. Semuanya ini akan menjadi berguna jika kasih yang mendahului kita dalam menggunakan karunia ini. Sehingga kita tidak jatuh ke dalam menyombongkan karunia yang ada pada kita. Sehingga kita bisa menjadi batu sandungan jika semua karunia itu kita gunakan hanya dari diri kita sendiri tanpa kasih. Tetapi karunia yang ada pada kita akan menjadi berguna karena kita lakukan dalam rangka sebagai wujud kasih yang ada pada kita yang bersumber dari Yesus Kristus. Utamakanlah kasih. Lakukan segala sesuatu karena kasih yang telah dianugerahkan bagi kita. Mungkin kita memiliki karunia yang berbeda-beda, tetapi kita memiliki satu kesamaan, yaitu sebagai penerima kasih Allah di dalam Yesus Kristus,
dan sebagai pelaku kasih kepada sesama sebagai wujud kasih kita kepada Allah. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi lebih sungguh. Mari kita mengasihi lebih sungguh, lakukan segala sesuatu karena dimotivasi oleh kasih yang berasal dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami dikuasai dan dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sehingga apapun karunia, apapun talenta yang kami miliki masing-masing, kami boleh pergunakan itu di dalam rangka kasih yang ada pada kami. Sehingga semua menjadi berguna dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.